Lagi pula juga saya minjem handphone itu tujuannya buat ngubungin teman saya. Duh, udahlah, mending sekarang kamu tuh cari bantuan ke orang lain. Mbak, loh, ya ampun, Mbak ini ternyata pingsan. Hei Bagas, awas ya, kamu bakalan aku pecat. Kamu tuh jangan main-main ya sama aku. Dan kamu ngapain sih datang ke kantor aku? Kamu tuh jangan kurang ajar jadi perempuan. Mbak, kamu juga tuh apa sakit. Wah, ini kenapa orang-orang di kantor nggak ada yang bisa ditelepon sih? Kalau kayak gini, yang ada aku bisa jalan kaki sampai ke kantor. Lagi pula juga, harusnya kalau aku datang ke sini, itu disambut dengan baik. Bukan malah kayak gini. Masa iya aku dari hotel untuk perjalanan ke kantor, gak ada satupun orang-orang kantor yang bisa dihubungi, termasuk Pak Agung. Tapi ya udahlah, mungkin aku coba cari ojek atau aku pesen aja kali ya. Duh, ini kenapa handphone aku mati gini sih? Aduh, jangan mati dulu dong. Iya, aku lupa buat charge handphone lagi. Kalau kayak gini gimana aku mau pesen Gojek? Dari tadi aku udah mau pesen Gojek. Cuman aku masih optimis nih. Orang-orang kantor bakal jemput aku ke hotel. Ini sampai 2 jam lewat nggak ada sama sekali yang bisa dihubungin. Ya aku bingung deh, sebenarnya mereka udah tahu atau belum kalau aku bakal datang ke kantor itu. Mana juga aku datang ke kantor bukan ada hal baik. Ini malah ada hal buruk yang disampaikan sama aku, sehingga aku harus terjun langsung ke kantor ini buat ngasih bimbingan dan juga wawasan yang lebih lagi sama mereka. Tapi aku akan pastikan kalau nanti setelah aku sampai di sana, aku akan tegur semuanya biar kejadian seperti ini nggak akan terulang lagi. Lagi pula juga rasanya kalau di kantor pusat aku nggak pernah deh selalu kesel-kesel kayak gini. Sedangkan ini mau menuju ke tempat seperti ini aja repotnya minta ampun. Terus gimana dong kalau nggak ada satupun orang yang bisa aku hubungin? Ya udahlah, kalau gitu coba aku cari ojek aja ke depan. Siapa tahu ada ojek juga di depan. Tapi ini kayak jalanan sepi kayak gini. Salah aku juga sih mendirikan kantor di tempat terpencil seperti ini. Coba deh aku cek dulu. Dompet aman, jadi aku bisa bayar ojek nantinya. Ya, meskipun aku juga lapar sih, tapi nggak apa-apa lah. Nanti sembari di perjalanan aku cari makanan dulu. Baiklah, udah nasib kayak gini. Aku nggak nemu lagi. Nah, ini dia. Mbak. Parkir dulu. Saya minta tolong, Mbak. Parkir dulu. Mbak, begini. Saya minta tolong banget sama Mbak. Saya lagi kesusahan, dan mungkin kalau Mbak mau, Mbak bisa tolong anterin saya nggak? Anterin kamu? Emangnya kamu kemana sih? Kebetulan saya lagi ada pertemuan dengan teman saya, dan mungkin saya lihat Mbak juga di sini baru lewat. Kebetulan Mbak juga sendirian. Saya mau minta tolong buat anterin saya. Enggak, aku nggak mau. Aku lagi buru-buru ke kantor. Ya, tapi Mbak saya mohon sekali aja Mbak. Kalau Mbak butuh bayaran, saya bakal kasih kok Mbak. Tapi anterin saya nggak jauh kok. Itu udah kayaknya deket banget. Ya palingan, ya kurang beberapa meter gitu lah Mbak. Masalahnya kamu ini orang asing. Aku nih nggak kenal ya sama kamu. Iya. Nanti tiba-tiba kamu punya niat jahat sama aku. Oke, saya paham. Mbak nggak kenal sama saya. Tapi Mbak yakin, dan saya akan pastikan kalau saya ini bukan orang jahat dan segala macam. Saya akan kasih tahu siapa saya nanti ketika Mbak sudah anterin saya.
Kalau aku bilang nggak mau, ya nggak mau, nggak usah maksa dong. Aduh mbak, saya mohon banget. Kali ini emang saya nggak kenal sama orang dan saya nggak pernah minta tolong sama orang. Jadi saya mohon buat bantu saya mbak. Atau Kamu bisa nyari bantuan sama orang lain, jangan sama aku. Aku lagi buru-buru ke kantor. Oke. Atau enggak sekarang mbak minta tolong bantuin saya buat cari orang yang bisa nganter saya mbak, atau ojek saya. Karena dari tadi saya nggak tahu tempat ini, saya baru datang ke tempat ini. Ini lagi nyari solusi malah lebih nyusahin ke saya. Ya ampun mbak, bisa nggak mbak bantuin saya sebentar aja? Saya janji sama mbak, saya akan gantikan apapun yang mbak mau. Oke, saya bakal bayar kok. Udah kalau gitu sekarang kita berangkat. Enggak. Ih, aku udah bilang enggak ya enggak. Kok maksa sih? Saya bukan maksa mbak, cuman di sini cuma satu-satunya orang yang bisa bantu saya cuma mbak. Ya kamu cari, kamu tuh usaha dong, jangan cuma nunggu di sini. Saya dari tadi udah usaha kok mbak. Jadi sekarang mumpung ada mbak, saya nggak akan biarin mbak untuk pergi karena saya udah bener-bener telat dan saya nggak tahu daerah sini itu seperti apa mbak. Saya takut nanti saya juga dibegal. Kok kamu maksa banget sih jadi orang? Mbak, harus berapa kali saya bilang kalau saya ini butuh bantuan. Kamu tuh salah ya. Butuh bantuan ke orang kayak saya. Saya ini orang penting, saya kerja di kantoran tau nggak? Aduh mbak, iya mungkin mbak baru aja kerja di kantoran ya. Karena mungkin untuk menolong orang lagi kesusahan aja mbak sampai sebegitunya pamerkan jabatan mbak sendiri. Ya kan? Udahlah, mending sekarang kamu cari bantuan sama orang lain aja. Ya tapi siapa mbak, bisa lihat sendiri kan? Kanan dan kiri nggak ada orang satupun buat saya minta bantuan. Ya usaha kayak kamu, apa nggak punya temen gitu yang bisa bantu kamu, bisa jemput kamu? Kalau mbak nggak percaya, nih handphone saya mati mbak. Jadi saya bingung juga harus gimana. Atau mbak ada handphone, saya boleh pinjam nggak? Saya mau cari. Iya. Kan? Kayaknya ini ide-ide dari pencuri deh. Dia pura-pura handphonenya mati terus minjem handphone orang lain. Astaga mbak ini pikirannya negatif sekali sama orang. Lagi pula juga saya minjem handphone itu tujuannya buat ngubungin teman saya. Udahlah, mending sekarang kamu tuh cari bantuan ke orang lain. Buang-buang waktu aja. Hei, saya ini cuma minta bantuan sama kamu. Bisa-bisanya ya kamu. Ini kayaknya emang nasib apes aku deh. Aku niatnya cuma mau minta bantuan sama gadis itu, dan karena wajahnya cantik, penampilannya juga rapi, aku pikir dia bakal bantuin aku dengan ikhlas. Padahal aku juga tadi udah nawarin uang loh buat dia. Tapi kayaknya aku salah orang deh. Aduh, mana juga pakai cara dorong-dorong segala. Awas aja kalau sampai aku pernah lagi ketemu sama orang seperti dia. Nggak akan pernah aku mau minta bantuan. Orang aku lapar banget. Ini kalau sampai perut aku nih nggak diisi makanan, aku takut penyakit vertigo aku kambuh. Karena kan aku juga nggak bisa kecapean, apalagi jalan kaki. Meskipun jaraknya udah nggak terlalu jauh, tapi aku takut nanti penyakitku kumat. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi? Udah nasib tempat terpencil kayak gini. Semoga nanti ada yang bisa bantuin aku. Ini aku udah jalan kayaknya agak jauh deh. Cuman gak ada satupun orang yang mau bantuin aku. Ini kok masih jauh ya. Aku kayaknya lapar banget deh. Dari tadi gak ada nemu warung yang mau yang jualan. Aduh, aku gak belibet banget ngomong. Tapi ya udahlah. Ini sekarang aku terus jalan sampai akhirnya nanti ada orang yang mau nemuin, yang mau bantu aku. Karena kalau terus-terusan diem di sini juga aku nggak bakal sampai. Cinta, ayo kamu kuat. Karena ini udah tugas kamu. Kok ada orang tiduran di pinggir jalan ya? Coba deh aku samperin. Apain sih tiduran di pinggir jalan? Mbak, loh, ya ampun,
Mbak ini ternyata pingsan. Duh, harus minta bantuan sama siapa ya? Mbak, Mbak. Duh, aku jadi bingung. Kayaknya aku harus bawa dia ke rumah sakit dulu deh. Aduh, tapi aku juga harus jemput bos nih. Tapi, ya gimana? Aku harus nolongin orang yang pingsan. Kalau nggak ditolong, ntar gimana sih orang ini? Mbak, Mbak. Aku ada cara nih buat bantuin dia. Aku kan habis makan jengkol, semoga aja berhasil. Nah, wah, alhamdulillah. Maaf. Saya cuma bantuin Mbak. Tadi saya. Siapa? Oh ya, nama saya Bagas, Mbak. Udah. Mbak kenapa? Sampai pingsan di sini, Mbak. Saya nggak pernah lihat Mbak di sini. Ini bawa apa? Maaf, saya tadi habis makan jengkol, Mbak. Kamu tadi habis makan jengkol pantesan. Ya kalau gitu Mbak, nggak ini. Ya udah deh. Sekarang saya antar Mbak ke rumah sakit dulu. Sebenarnya saya juga ada kepentingan penting banget, Mbak. Tapi nggak apa-apa lah. Kan saya harus nolongin Mbak juga. Saya cuma sopir soalnya Mbak. Jadi ada tugas dari kantor. Tapi kalau memang saya harus menolong Mbak, ya nggak apa-apa. Kayaknya Mbak juga lebih penting. Saya harus menyelamatkan nyawa orang. Takutnya Mbak kalau saya tinggal di sini, Mbak pingsan lagi di pinggir jalan, nanti nggak ada yang nemuin, bahaya juga kan? Ya tapi saya nggak kenal sama kamu. Dan saya juga nggak tahu daerah sini. Ya udah, nanti setelah Mbak habis dari rumah sakit, Mbak ikut dulu ke kantor saya mau laporan. Kalau misalkan orang yang mau saya jemput nggak saya temuin. Jadi sekalian saya mau bilang kalau misalkan saya telat balik kantor karena saya nolongin Mbak. Iya udah, paling enggak kamu bantuin saya berdiri dulu kali. Ya udah deh. Aduh. Maaf, Mbak. Aduh. Maaf. Au. Ya udah, di sini dulu. Ya ampun. Makasih ya. Wah. Mbak, asalnya dari mana? Bukan orang sini ya? Saya pendatang di sini, cuman dari tadi emang saya lagi butuh bantuan sih. Oh, tapi, mau kan saya antar rumah sakit dulu Mbak. Setelah itu nanti saya antarin Mbak ke tujuan Mbak. Tapi Mbak harus ikut saya dulu ke kantor. Soalnya saya kan harus laporan dulu Mbak ke kantor. Tapi nanti kerjaan kamu gimana kalau bantuin saya? Udahlah, gak apa-apa Mbak. Lagian kalau memang ini rezeki saya, pasti kerjaan saya gak bakalan ada apa-apa. Kalau memang bukan rezeki saya dan bukan hari keberuntungan saya, mungkin saya bakalan dipecat. Tapi gak apa-apa lah. Yang terpenting saya bisa nolongin nyawa orang. Tapi tunggu. Ini saya beneran masih di dunia kan? Emang kenapa Mbak? Iya, ya saya kaget aja ada orang sebaik kamu. Padahal dari tadi saya juga udah cari-cari orang buat bantu saya, nggak ada yang bantuin saya tuh. Oh, tapi mungkin orang lain juga ada kepentingan. Tapi kan kalau saya masih belum punya keluarga, jadi kalaupun saya harus dipecat dan harus mengorbankan pekerjaan saya cuma untuk nolong orang lain, ya sebenarnya nggak ada masalah. Saya tinggal cari kerjaan lain. Yang penting orang yang membutuhkan udah saya tolong. Dan saya udah memenuhi kewajiban saya sebagai sesama manusia buat saling tolong menolong Mbak. Tapi saya boleh minta tolong sekali nggak? Boleh kok, minta tolong apa Mbak? Di sini ada warung nggak atau apa gitu, saya lapar banget. Ya udah deh, ntar lagi saya bakal anterin Mbak buat makan dulu. Kalau nanti setelah makan Mbak udah mendingan, kita gak usah ke rumah sakit. Aduh. Sabar dok. Mbak, bercanda nih. Bercanda sih, saya pusing. Ya, apa Mbak masuk mobil aja? Ya, kalau kamu ngiranya saya bercanda ya nggak usah bantu saya, nggak apa-apa. Enggak, saya ini Mbak, saya cuman khawatir aja Mbak kerjain saya. Ya udah, kalau bisa. Ya udah, ayo. Ya udah, pelan-pelan ya. Gimana ya sama pekerjaanku entah. Kalau misalkan aku tolongin Mbak ini dulu, aku masih telat balik kantor, pasti aku habis nih sama ya pegawai-pegawai yang ngusil itu.
Tapi gak apa-apa lah, penting aku tolong orang ini. Kalaupun aku harus kehilangan pekerjaan, ya gak apa-apa. Tapi aku kan cicilan juga banyak. Aduh, ayo udah deh. Masih pusing, Mbak? Ini Leli kemana ya? Aku dari tadi disuruh nunggu sendirian. Mendingan aku ke Pak Agung aja. Dari tadi aku nungguin pimpinan dari pusat itu. Belum datang juga. Ya udahlah. Pak Agung? Pak, ini saya mohon maaf Pak. Dari tadi saya nungguin sendirian pimpinan yang dari pusat. Dan Bu Leli belum datang juga Pak. Jadi saya memutuskan untuk ketemu sama Pak Agung. Karena saya kan belum pernah ketemu sama pimpinan pusat. Jadi takutnya nanti saya salah orang ketika ada orang asing yang datang ke kantor ini Pak. Ya, kalau misalnya itu gampang deh. Ya kalau bisa bentar lagi saya bakalan kirim fotonya ke kamu. Tapi ini saya juga khawatir. Tadi bos kita yang dari pusat sempat nelpon saya, terus saya nggak kedengeran. Cuman setelah saya telepon balik, handphonenya malah nggak aktif punya bos pusat. Saya juga khawatir, takutnya ada apa-apa di jalan. Ya mungkin baterainya lowbat Pak. Nggak mungkin lah seorang pimpinan pengusaha besar nyetir mobil sendirian. Pastinya beliau pakai supir Pak. Oh ya Pak, mohon maaf nih Pak. Pakaian saya kayaknya nggak sopan banget. Nggak pakai hem dan nggak rapi banget. Soalnya kan Pak Agung kemarin nyuruh saya untuk berangkat hari ini ke luar kota untuk ketemu sama klien. Berhubung pimpinan mau datang sekarang tanpa memberitahu, jadi saya memutuskan untuk langsung datang ke sini Pak. Udah, kamu nggak usah mikirin masalah baju kamu. Yang terpenting kamu sambut dengan baik aja bos pusat. Jangan sampai ya menjelekkan saya di depan bos pusat. Jangan sampai bikin saya kecewa. Pak Agung tenang aja. Saya bakal mengikuti prosedur perusahaan. Dan Pak Agung kan udah tahu, saya udah terbiasa ketemu sama klien. Bagaimana menjamu klien supaya klien itu betah. Apalagi ini pimpinan Pak. Saya bakal memberikan penghormatan kepada beliau yang saya bisa lakukan Pak. Ya udah deh, kalau gitu kamu tunggu bos pusat terus sambut dengan baik. Soalnya saya di dalam masih ada kerjaan sedikit. Iya Pak. Ya udah, saya ke dalam dulu ya. Saya nunggu Bu Leli juga. Ya udah, makasih ya. Siap Pak. Tuh, mana nih? Udah, tunggu sana aja. Kamu kenapa, Le? Hah? Mukanya kok ditekuk? Aku barusan habis ketemu sama perempuan, Mas. Dia ngeberhentiin aku. Udah tahu aku mau masuk ke kantor malah dicegat sama dia. Ya dia mau minta tolong ke aku, mau minta antar kemana nggak tahu juga. Oh, pantasan kamu telat ke kantor ya? Jadi kamu dicegat sama seorang? Iya, Mas. Dia maksa-maksa aku lagi buat bantuin dia. Untung aja aku nggak mau, Mas. Takutnya kan dia punya niat jahat. Ya udah, yang terpenting sekarang kamu selamat. Ada yang penting yang harus kita siapkan. Karena bentar lagi pimpinan pusat itu akan datang ke kantor ini. Dan barusan aku udah ketemu sama Pak Agung. Ya untung aja bos yang dari pusat belum datang ketika kamu belum ada di kantor. Jadi kita harus nunggu pimpinan pusat di sini. Iya, untung aja sih, Mas. Aku masih bisa ngejar waktu. Oh iya, Pak Agung bilang apa? Ya kita harus disuruh standby di sini. Tapi masalahnya kita kan belum tahu ya, belum pernah ketemu sama pimpinan pusat.
Jadi kalau nanti ada orang asing yang masuk ke kantor ini, ya, aku nggak tahu harus melakukan apa gitu loh. Ya gimana kalau kita jaga-jaga aja di luar, Mas? Ya udah, kalau semuanya ada orang asing, ya kita berhentiin dulu, kemudian kita laporan sama Pak Agung. Daripada ada penyusup yang mau bikin masalah di dalam kantor kan gak enak, ya enggak? Iya bener banget, Mas. Siapa tahu dengan kita ngelakuin hal kayak gitu, itu malah ya menarik perhatian dari bos pusat. Kita bisa dinaikkan jabatannya kan, Mas? Iya. Aku harus pis dulu, udah kebelet. Aku udah nganterin dia ke rumah sakit, tapi aku bingung harus bawa dia kemana ya. Kalau aku misalkan bawa ke kantor, pasti rumit nih masalah. Tapi kan ini juga sebagai bukti kalau misalkan aku udah nolongin orang itu, biar dia juga jadi saksi. Maupun dia lagi tidur, mending aku pis dulu deh. Aduh. Ini aku di mana? Mas yang tadi juga kemana? Aduh, jangan-jangan aku ditinggalin lagi. Aduh, ini gimana sih kok bisa jadi kayak gini? Katanya dia mau bantuin aku. Tapi kalau dipikir-pikir, tadi dia udah baik sih sama aku. Aku diantarnya ke rumah sakit. Karena vertigoku juga kumat. Tapi kayaknya dia itu ngebantuin aku karena ikhlas, atau mungkin ada sesuatu kali ya. Tapi kalau dilihat-lihat sih dia masih muda dan mungkin masih seusia aku juga. Dia nggak kelihatan tua kok. Kayak perasaan tadi pas aku juga bangun dari pingsan, aku ngeliat dia tuh kayaknya kayak bapak-bapak yang buat nolongin aku. Tapi ternyata setelah di rumah sakit, aku ngeliat dengan jelas. Ternyata dia masih muda, dia juga tampan. Atau jangan-jangan dia ikhlas buat bantuin aku karena dia suka kali sama aku. Tapi enggak mungkin. Siapa tahu dia udah punya pacar. Atau mungkin dia ngebantuin aku karena dia emang punya hati yang baik. Tapi udahlah, aku nggak perlu mikirin hal-hal seperti ini. Kalau emang dengan adanya ditakdirkan bertemu kayak gini, kita bisa saling kenal satu sama lain, mungkin ini emang udah takdirnya. Aku juga harus penasaran nih. Aku harus cari tahu siapa sebenarnya orang ini. Dan mungkin nanti aku bisa minta tolong lagi sama dia. Kalau dia mau buat bantuin aku, semoga dia bisa antar aku sampai kantor nantinya. Tapi aku yakin kok dia pasti bakal bantuin aku. Akhirnya udah juga. Loh, kau udah bangun? Perasaan dari tadi udah tidur ya? Kok bisa buang air kecil? Kebelet, Mbak. Tuh, aku lagi cari ini chargeran, siapa tahu ada di sini. Kamu ada chargeran nggak? Aku nggak, saya nggak bawa, Mbak. Ada di kantor. Gini ya, Mbak, ini sebenarnya dari tadi saya bingung. Di jalan habis nganterin Mbak dari rumah sakit. Oh iya, saya mau ucapin terima kasih banyak ya, karena kamu tadi udah nganterin saya ke rumah sakit. Dan saya nggak sempat ngucapin terima kasih karena saya langsung tidur kan tadi. Ya nggak apa-apa kalau masalah itu. Ini yang saya bingungin sekarang, gimana ya cara saya bawa Mbak ke kantor saya? Pasti ada ribut-ribut nanti, Mbak. Saya udah telat banget buat balik kantor. Kan bos yang mau saya jemput gak saya temuin. Saya cuma minta tolong nanti Mbak jelasin aja kalau Mbak mau pingsan di pinggir jalan dan masih sempat nganterin Mbak ke rumah sakit.
Jadi biar gak ada tuduhan yang macam-macam sama saya, Mbak. Soalnya ada beberapa karyawan yang gak senang sama saya. Ketika ada saya ada masalah, pasti dia tambah bikin ribut. Saya malas aja buat tekar, Mbak. Soalnya saya cuma sopir, saya gak berdaya di kantor. Ya, saya diperlakukan seperti budak, Mbak. Seperti budak? Maksud kamu? Kamu kan juga kerja di sana. Ya kalau bos utamanya sih enak aja sama saya, Mbak. Cuman ada 2 karyawan yang nggak suka sama saya. Namanya Leli sama David. Jadi tiap saya ada sesuatu mereka pasti membuat ribut. Dan selalu ngefitnah saya, nyuruh saya ini itu, padahal kan kerjaan saya nyopir. Ya saya terima aja karena saya kan butuh kerjaan. Saya juga harus membiayai semua sekolah adik-adik saya. Saya tulang punggung keluarga dan saya juga masih punya cicilan, Mbak. Ya Jadi udah, saya bertahan. kalau gitu tandanya kamu hebat dong. Kamu mampu menahan diri kamu ya dari orang-orang seperti mereka. Tapi mungkin satu hal yang harus kamu lakukan lagi. Kamu harus berani speak up terhadap ya orang-orang yang sudah menindas kamu seperti itu. Karena kan di sana kamu juga kerja. Ya, tapi apalah daya saya, Mbak, yang cuma sopir. Mau protes saya dipecat. Gak nurut saya juga dipecat. Dan bahkan saya gak bakalan nerima gaji. Jadi ya saya bertahan aja, Mbak. Seandainya ada pekerjaan yang lebih enak, mending saya kerja lainnya. Cuman kalau dalam posisi yang seperti sekarang, saya cari kerjaan lain, rasanya gak mungkin. Ya semoga aja saya ini gak dipecat. Walaupun saya dipecat, saya ikhlas. Dan mungkin ada pekerjaan lain yang harus saya lakukan nanti, Mbak. Emangnya kamu udah berapa lama kerja di sana dan usia kamu? Saya udah setahun dari sana dan usia saya 24 tahun, Mbak. Kenapa ketawa, Mbak? Emang muka saya tua ya? Oh, Enggak. anak Iya. Mbak udah berapa? Kamu pikir kayak gini saya udah punya anak? Oh, belum ya? Ya udahlah. Oh ya, suami Mbak kerja apa, Mbak? Ih, kamu pikir mau kayak gini udah punya suami? Oh, udah cerai maksudnya? Kamu bener aja dong. Kamu nyumpahin aku nanti punya suami terus aku cerai? Ya, enggak, saya kan tanya aja. Ya enggak lah, aku masih single di sini. Single. Ya udah deh. Apa mending sekarang kita langsung ke kantor aja, Mbak. Saya minta tolong ya. Nanti dijelasin dulu, Batu jelasin. Tapi nanti apa nggak pacar kamu marah kalau aku semua bilang lagi sama kamu? Udah lah, mending aku turunin di sini aja. Boro-boro saya punya pacar. Ya udah kalau Mbak emang mau turun di sini, saya jalan aja. Enggak. Kamu nggak punya pacar? Iya, saya cuma sopir, Mbak. Siapa Iya. orang yang mau pacaran sama saya? Ya bagus lah kalau gitu. Kok bagus sih, Mbak? Iya bagus, kamu jangan pacaran dulu karena mungkin usia kamu masih 24 tahun ya tadi ya? Ya. Usia kamu masih sangat muda banget, jadi masih banyak perjalanan kamu tuh masih panjang untuk menempuh kehidupan kamu. Jadi tenanglah, kalau soal perempuan mah nanti kalau kamu bisa bekerja dengan baik, kamu tinggal milih tuh perempuan-perempuan di luar sana. Tapi saya yakin kok kalau yang jauh-jauh itu pasti akan aduh, ya ampun, aku pikir kamu juga pingsan, tau gak Ya sih? udah, nggak apa-apa, sekali-kali ngerjain orang yang udah ditolong. Ya udah kalau begitu, ini sekarang kita langsung ke kantor aja. Ya udah kalau gitu kita ke kantor aja. Nanti bantu jelasin ya. Ya. Saya udah bingung, Mbak. Harus Masuk gimana ya? nih ntar? Iya. Kalau saya dipecat, aduh, bingung cari kerjaan lagi. Ya, kamu tenang aja. Aku minta tolong, kamu tunggu di sini ya. Jangan keluar dulu ya. Wah, ini galak banget nih. Dah, kamu di sini dulu ya. Bu Leli. Saya mau ngomong sesuatu, Bu. Sesuatu? Sebelumnya saya minta maaf, Bu. Saya gak nemuin bos pusat itu, Bu. Saya udah dari tadi nyari-nyari dan saya malah sempat buat nolongin orang yang pingsan, terus saya antar ke rumah sakit, Bu. Hah? Jadi saya telat. Terus
Terus gimana dong? Kamu ini kok nggak becus banget ya? Aduh, gimana ya Bu? Saya minta tolong Bu. Di dalam itu siapa? Duh, ya daftar Bu. Mbak, kamu bantu jelasin ya. Aku nggak mau. Ya udah buruan. Ini orang yang saya tolong Bu. Kamu? Hai, selamat siang. Kamu Boleh kok malah kenal. bawa perempuan ini sih? Bu Leli kenal sama dia Bu. Saya temuin dia pingsan di pinggir jalan Bu. Jadi dia juga kelaparan tadi. Jadi sempat saya antar makan dulu terus saya bawa ke rumah sakit Bu. Kamu ini gimana sih, Gas? Kamu tuh yang becus dong kalau kerja. Bukannya ngejemput bos pusat, malah ngejemput perempuan ini. Saya minta tolong jangan pecat saya ya Bu. Jadi gini, kamu nggak perlu marah-marah sama sopir kamu ini. Karena mungkin tadi emang bener kok, dia itu habis ngebantu saya yang sedang kesusahan mencari tumpangan. Dan mungkin sebelumnya kayaknya kita udah ketemu ya nggak sih? Ya kan, jujur aja. Jadi kita udah ketemu kan, terus kamu nggak bantuin aku ya kan? Dan sekarang mungkin sikap kamu kayaknya jauh lebih buruk ya daripada sopir kamu. Karena kalau seorang sopir punya sikap yang baik daripada atasannya, itu adalah nilai plus banget kan. Aduh, kamu injek aku. Makanya gak usah begitu dong. Hei, kamu tuh Nanti- seharusnya sadar diri, tahu nggak? Sadar diri. Iya Bu, saya minta maaf Bu karena kelancangan orang yang saya tolong. Saya minta tolong jangan pecat saya Bu. Udah. Kamu itu nggak akan dipecat, Mas. Karena kamu itu punya hati yang baik. Kamu takut sama dia? Iya. Kamu nggak tahu sih siapa dia? Emang dia siapa? Sampai-sampai Dia kamu atasan takut di sini. Oh, kamu atasan di sini. Wah, seorang atasan biasanya punya hati yang baik, yang lembut, attitude-nya juga ramah. Tapi kayaknya tadi aku ketemu kamu, itu nggak ada sama sekali dalam diri kamu. Malah nih, seorang sopir aja mau dengan ikhlas membantu orang yang nggak dia kenal. Tiba-tiba datang ke sini kamu mau main marah-marah aja sama dia. Kayak aku ngapain bantuin perempuan bohong kayak kamu? Bu, saya minta maaf Bu. Udah gak usah dengerin dia Bu. Saya minta tolong jangan pecat saya Bu. Kamu mau mecat dia. Kalau kamu mau mecat dia, kamu selesai dulu mayat aku. Kamu itu cuma orang asing yang datang ke kantor aku. Sekarang gini ya, terus kamu datang ke sini ngaku-ngaku sebagai atasan dari sopir ini. Emang kamu udah bercermin, abang kamu udah cocok sebagai atasan. Kamu punya sikap yang kayak gini. Hei Bagas, awas ya, kamu bakalan aku pecat. Kamu tuh jangan main-main ya sama aku. Dan kamu ngapain sih datang ke kantor aku? Kamu tuh jangan kurang ajar jadi perempuan. Mbak. Kamu juga tuh apa? Ya udah. Ini ada apa? Hah? Duh. Apa ribut-ribut di sini? Ini nih Mas, si Bagas. Dia bukannya ngejemput bos pusat malah bawa perempuan sialan ini. Kamu di sini supir tau nggak? Kamu ditugaskan sama Pak Agung untuk menjemput pimpinan pusat. Tapi kenapa kamu pacaran? Saya jelasin dulu ya Pak David. Ini gak sama seperti apa yang Pak David lihat. Jadi saya udah muter-muter dari tadi di bandara. Jadi saya gak nemuin bos itu. Terus saya pulang malah nemuin Mbak ini pingsan di pinggir jalan, tergeletak dan kelaparan. Jadi saya mau balik ke kantor, saya nolongin Mbak ini dulu. Saya ajakin makan, terus saya bawa rumah sakit, terus saya bawa ke sini biar jadi bukti kalau misalkan saya memang beneran. Begitu Pak David. Oh, kamu menjadi pahlawan? Hah? Menjadi malaikat? Kamu di sini bekerja ya untuk perusahaan menjemput pimpinan pusat, bukan malah menjemput orang yang nggak jelas seperti ini. Ya Pak David, saya salah, saya minta maaf Pak. Kamu siapa ya? Di sini datang-datang kamu marah-marahin sopir ini. Kamu siapa? Aku karyawan di perusahaan ini. Kenapa? Oh, ternyata cuma karyawan. Jadi kalau karyawan itu nggak perlu lah sok tegas sama sopir kayak gini. Kalau emang kamu sendiri, Bang, aku belum selesai ngomong. Aku mau kasih tahu sama kamu, jangan begitu dong. Nanti aku dipecat. Iya, aku menengahi kamu. Pak David, saya minta maaf. Jangan dengerin omongan Mbak ini. Aku kasih tahu sekali lagi sama kamu. Heh. Kamu diem. Kamu jangan sembarangan asal marahin sopir ini. Kalau nggak ada dia, mungkin nyawaku yang bakal terancam. Masa bodoh? Kamu mau mati ya? Mau ditabrak mobil? Bukan urusan kita, tahu nggak? Ya udah, saya selaku yang bawa dia saya minta maaf Pak David. Cuman saya minta tolong jangan pecat saya. Saya masih punya adik yang harus saya sekolahin dan saya masih ada tanggungan cicilan buat saya bayar per bulan Pak David. Nah, ini deh.
Kalau memang kalian berdua itu lagi nungguin bos pusat, kenapa nggak kalian aja yang jemput? Kenapa kalian harus marah-marah sama seorang sopir? Harusnya kalian tuh kasih tahu diri kalian sendiri. Buat kalian juga harus jemput bos pusat sendiri pada nyuruh-nyuruh. Heh, dia itu kerjanya emang jadi supir, tahu nggak? Kita ini karyawan, ya beda lah. Ya emang kalau kerja sebagai supir kalian berhak gitu marah-marah kayak gini? Enggak. Dengar kan? Kamu orang asing di sini ya? Hah? Kamu ditolong sama supir perusahaan ini. Kamu gak usah sosokan. Kamu siapa? Hah? Kamu orang biasa tau nggak? Saya memang orang asing di sini dan saya nggak kenal sama kalian berdua, termasuk juga sopir ini. Tapi kalau saya ngeliat di dalam sebuah kantor terjadi hal seperti ini, ya harus dibereskan lah. Kalau enggak kalian berdua akan terus-terusan seperti ini menindas orang yang lebih rendah daripada kalian, ya kan? Hanya Pak Agung yang berani ngomong seperti itu sama kita. Oh. Hah? Kamu bukan siapa-siapa. Andai saja kamu pimpinan kita bakal mendengar omongan kamu, tahu nggak? Iya berarti kamu pikir aku cocok jadi pimpinan? Bu Leli, dia itu mimpi di siang bolong. Hah? Jangan mentang-mentang kamu pakai jas seperti ini ya. Hah? Kemudian kamu pantas menjadi pimpinan di perusahaan terbesar di kota ini. Hah? Ya masih mending lah aku pakai jas kayak gini, aku masih kelihatan rapi, masih percaya orang-orang kalau aku bilang pimpinan daripada kalian. Nggak ada pantas-pantasnya kalian kerja di kantor semewah ini. Udahlah Pak. Kayaknya ini udah keterlaluan. Ya, mohon maaf. Kalaupun saya harus dipecat, saya nggak apa-apa, saya ikhlas buat dipecat. Tapi cairkan gaji saya bulan ini ya Bu. Saya harus bayar kamu cicilan. Melakukan kesalahan yang fatal seperti ini. Kamu masih berani minta gaji? Hah? Ya tapi kan cuman tinggal besok aja gajian Pak. Besok kalau udah gajian, jadi kalau gaji saya gak dicairkan, jadi saya gak dibayar dong yang kerja dari bulan kemarin Pak. Gak ada gaji-gaji bulan ini ya. Ya nggak bisa gitu dong. Dia ini udah bekerja keras buat menghidupi keluarganya. Kalau kalian nggak kasih gaji dia dengan utuh, itu namanya kalian korupsi. Kalian udah makan harta orang lain, kerja keras orang lain. Apa kalian mau? Nanti akhirnya kalian kena imbasnya. Kalian kena karmanya, mau? Heh, ini semua tuh gara-gara kamu, tahu nggak? Kalau kamu nggak hadir di kantor ini, mungkin dia besok bakalan nerima gaji dia. Iya, terima aja lah nasibnya. Udahlah. Daripada kita mikirin untuk menyingkirkan supir sialan ini, ya, kita masih harus menghadapi Pak Agung. Tapi kalau dengan seperti ini, kita sangat gampang untuk mengadukan perbuatan dia sama Pak Agung. Saya minta tolong Pak, jangan ini. Gak apa-apa, saya dipecat, saya salah Pak. Karena saya gak becus buat ngurusi kerjaan saya. Tapi gak usah dilaporin ke Pak Agung, saya bakal mengundurkan diri sendiri kok Pak. Ya nggak bisa kayak gitu. Karena saya di sini adalah sebagai saksi. Kamu sudah berbuat baik, meskipun kamu lalai dalam pekerjaan, tapi kamu menyelamatkan orang yang memang butuh-butuh ya dibantu. Karena nyawa dia yang terancam kan. Jadi harusnya kamu diapresiasi di kantor ini, bukan malah ditindas kayak mereka berdua. Kalau kamu mau jadi penyelamat dia ya, kasih aja dia pekerjaan. Kasih aja dia uang yang banyak supaya tidak harus bekerja, tahu nggak? Hah? Jangan malah mau membela dia di depan pimpinan kita. Asal kalian tahu ya, kalau sampai aku ngasih pekerjaan sama dia, otomatis kerjaan kalian juga akan terancam. Ngerti nggak? Jadi sekarang kalau memang itu mau kalian, saya memberikan pekerjaan terhadap sopir ini ya, oke? Nggak masalah kok kalian mau sembarangan pecat dia. Kamu tenang aja, aku bakal kasih pekerjaan yang jauh lebih baik daripada seorang sopir yang seenaknya dan semena-mena ditindas sama orang-orang seperti mereka. Itu Pak Agung, biar saya sendiri Pak yang ngomong. Saya mengundurkan diri sama Pak Agung Pak. Udah. Mau kemana? Kurang ajar banget tuh supir. Kalian tunggu sini. Urusan kita bertiga belum selesai. Karena aku lihat sopir itu udah nggak punya kekuatan, tuh nggak sih? Dengan adanya dia ngebantu saya, harusnya kalian berdua tuh apresiasi dia, bukan malah kayak gini. Terus kamu masuk ke kantor. Iya, aku bakal datang. Aku bakal datangin siapapun pemilik kantor ini. Dan aku yakin kok, pasti atasan kalian akan mengapresiasi seorang sopir tersebut. Karena aku tahu kalau orang-orang seperti kalian, karyawan-karyawan biasa seperti kalian, kerjaannya cuma ngomel-ngomel doang. Kerjaannya cuma bisa sembarangan potong gaji orang dan juga nggak kasih gaji orang secara utuh, ya kan? Bu Leli, perempuan ini emang harus dikasih pelajaran ya. Supaya dia tuh gak seenaknya nyelonong masuk ke kantor kita. Ya harusnya kalian berterima kasih lah sama saya. Karena saya mampu
mencairkan isi pikiran kalian yang udah buntu akibat kalian terlalu sering korupsi kali, ya kan? Jangan terlalu banyak ngomong deh. Kamu gak ada urusannya sama perusahaan ini, ya? Kamu hanya wanita yang minta tolong sama supir perusahaan ini. Seharusnya kamu pergi, tau nggak? Kalau nggak kamu harus ganti rugi karena supir itu udah menolong kamu. Ganti rugi ya? Untuk apa saya ganti rugi terhadap orang-orang seperti kalian? Karena kamu udah menyita waktunya, tau nggak? Ya dilihat aja. Secara pakaian kamu bilang kamu ketemu dengan bos pusat, tapi kamu nggak bisa menghargai, ya, bos pusat sendiri kan dengan berpakaian bebas seperti ini. Aku berpakaian apapun ya, bukan urusan kamu. Memang sih, kayaknya aku tahu kalau bos pusat di kantor ini mungkin punya hati yang lembut, hati yang baik, dan nggak akan mempermasalahkan hal-hal kecil seperti itu. Cuman kalau kalian mau dihargai oleh orang lain, harusnya kalian juga bisa menghargai orang lain. Jangan kayak gini mentang-mentang kalian punya kantor cabang di daerah terpencil kayak gini, terus kalian masih enaknya gitu. Daripada kamu merusak pemandangan di kantor ini, mending sekarang kamu pergi aja deh. Pergi? Kamu udah jambak saya terus kamu nyuruh saya pergi? Nggak mungkin lah. Ya mungkin jambakan Leli masih kurang keras mungkin. Apa perlu aku memberi pelajaran sama kamu? Kamu masih pelajaran sama saya seorang perempuan? Silakan aja. Kalau mungkin besok atau nggak lusa kamu pasti bakal masuk ke sel penjara. Daripada saya harus ngerecokin kalian berdua. Emang baik kamu saya siapa? selamatkan laki-laki. Anak pejabat? Ya, bisa menjebloskan aku ke penjara? Dengar baik-baik ya. Saya bukan anak pejabat dan saya juga bukan anak orang penting. Tapi saya mampu untuk mengusir kalian berdua dan saya akan mampu angkat kaki kalian berdua dari kantor ini. Dengar kan? Udahlah, daripada kita kelamaan di sini, mendingan kita samperin supir itu dan kita adukan kelakuannya sama Pak Agung. Daripada kalian samperin dulu, lebih baik aku yang ngaduin kalian. Kamu Kurang kemana? ajar banget. Pak Agung. Mana? Pimpinan kita yang suruh jemput kamu. Sebenarnya ada masalah Pak Agung. Di depan ribut-ribut Pak. Jadi saya nggak apa-apa, saya dipecat Pak. Karena saya nggak berhasil nemuin bos pusat itu dan saya malah nolongin orang yang lagi pingsan di pinggir jalan. Nah, ini mereka Pak. Jadi cewek itu yang saya tolong Pak karena tergeletak di pinggir jalan Pak. Bu Sinta, Hai Pak Agung. kamu ngomongin aku ya? Katanya kamu nggak nemuin bos pusat. Maksudnya? Ya ini bos pusat kita. Berarti beliau pimpinan pusat, Pak Agung? Ya benar, yang disuruh jemput ke Bagas. Bu, kok Ibu nggak bilang sih tadi Bu? Saya temuin di pinggir jalan pingsan Pak Agung, soalnya cari di bandara muter-muter nggak ketemu Pak Agung. Sebelumnya gini Pak Agung, karena mungkin dari tadi saya udah teleponin Pak Agungnya juga nggak angkat telepon saya, sampai telepon saya mati. Dan mungkin Pak Agung udah sempat hubungin saya tapi nggak aktif kan? Iya benar Bu. Ya karena handphone saya mati Pak Agung. Dan tadi saya juga sempat pingsan karena saya nggak sempat makan dan penyakit saya kambuh. Tiba-tiba Mas ini udah nolongin saya. Dan saya sama sekali nggak tahu kalau ternyata Mas ini adalah sopir di kantor cabang ini Pak. Jadi dia adalah orang baik, dia mampu menyelamatkan nyawa saya. Dan untuk mereka berdua tadi, saya sempat ketemu di depan sama mereka. Mereka marah-marah sama sopir ini Pak. Emang udah biasa ya marah-marah kayak gitu setiap hari? Berarti siap kamu tetap marah-marah ke Bagas. Katanya kamu berhenti buat ya marah-marahin si Bagas. Pak, saya minta maaf Pak. Ya, saya emang keterlaluan Pak. Tapi kita gak bakal melakukan kesalahan yang sama Pak. Bu, kita minta maaf ya Bu, karena kita udah marah-marah sama Ibu. Gak mempersilahkan Ibu masuk ke dalam. Kamu marah-marah sama Bu Sinta? Bukan hanya sekedar marah-marah Pak Agung, tapi wanita ini udah jambak saya. Mereka bilang saya adalah penyebab dari terlambatnya bos pusat datang ke sini. Sedangkan mereka nggak tahu kalau ternyata bos pusat itu adalah saya. Bu, ini udah keterlaluan Bu. Saya mau izin sama Bu Sinta buat mecat mereka berdua Bu. Pak, Jangan dong Pak. Saya sangat kecewa sih atas penyambutan dari karyawan-karyawan di kantor ini. Dan harusnya Pak Agung, kalau memang mereka berdua itu menanti kehadiran saya, dengan adanya saya nggak datang ke sini, harusnya mereka yang jemput saya dong. Tapi ya udahlah. Sekarang intinya saya akan mengangkat jabatan Bapak sopir ini sebagai manajer di kantor ini. Dan mungkin Pak Agung akan saya alihkan ke kantor pusat Pak. Bu, tapi kan saya sopir nggak tahu apa-apa Bu.
Saya tahu tentang itu, cuman soal itu kamu nggak perlu pikirin. Biar saya yang urus semuanya. Saya akan ajarkan kamu dari nol sampai nanti kamu bakal setara dengan Pak Agung. Tapi sekarang mungkin kamu bisa istirahat dulu aja, karena mungkin kayaknya kamu capek banget kan. Biar nanti saya kasih pelajaran sama mereka, dan saya butuh ngobrol juga sama kamu. Nanti kita ngobrol ya. Sebelumnya saya makasih ya Bu. Masalah kamu tenang aja, kamu istirahat. Makasih Bu. Kenapa? Dia kan nggak tahu apa-apa Bu tentang perusahaan Bu. Saya terima dengan keputusan yang saya ambil sekarang. Sekarang kalian berdua itu nggak ada berhak buat protes atas apa yang sudah saya sampaikan. Jadi saya harap dengan adanya kantor cabang ini Pak Agung, meskipun tempat dari kantor ini di daerah terpencil, dan tadi saya sangat jarang sekali menemukan orang baik, bahkan wanita di depan saya ini sempat saya minta tolongin, tapi dia juga nggak sanggup untuk membantu saya. Jadi otomatis saya nggak pengen ada orang-orang seperti mereka di kantor ini Pak. Jadi Pak Agung tahu kan apa yang harus Pak Agung tindak lanjutkan. Ya Bu, saya paham Bu. Biar bentar lagi saya segera mengurus surat pemecatan mereka Bu, kasih kita kesempatan satu kali lagi Bu. Kesempatan? Kamu pikir saya nggak tahu? Kalian tahu nggak kenapa saya datang ke sini dari jauh-jauh kemarin sampai akhirnya saya sampai di sini? Saya tuh diberikan informasi oleh Pak Agung kalau karyawan-karyawan di sini itu udah mulai nggak becus kerjanya, termasuk kalian berdua. Dan kenapa tadi saya juga santai sekali menanggapi kalian berdua? Ya karena saya kasih waktu buat kalian ada di sini. Karena bentar lagi kalian bakal ditendang. Paham kan? Jadi Pak Agung, saya nggak mau ngurusin hal-hal kecil seperti ini. Saya butuh ngobrol dengan Pak Agung dan juga sopir yang tadi. Tapi sekarang Pak Agung harus tindak lanjutin nih laki-laki dan perempuan ini. Oke, baik. Saya masuk dulu ya. Siap Bu, Bu. Bu, gimana dong? Udah deh, itu udah keputusan dari bos pusat. Mending kalian pergi dari sini. Masalah surat pemecatan biar saya antarkan ke rumah kalian masing-masing. Pak, Udah pergi. Pak Agung. Ya udahlah. Mau gimana lagi?